風邪ひいちゃうよ。Film diawali di sebuah pabrik kosong. Terlihat sekumpulan tim pasukan khusus, ditugaskan menangkap seorang pria, yang bersembunyi di dalam gudang tersebut. Mereka semua mulai bergerak, dengan dikomandoi langsung, oleh si komandan. Namun di luar dugaan, pria ini berhasil membantai pasukan tersebut, hanya dengan menggunakan senjata serambit. Si komandan yang menyaksikan dari layar monitor, dengan segera menugaskan pasukannya untuk mundur. Namun karena tidak ada respon sama sekali, si komandan memutuskan masuk ke dalam, hingga inilah yang terjadi. Siapakah pria ini, dan kenapa ia sampai diincar tim pasukan khusus? Jawabannya akan kita ketahui nanti. Adegan berpindah di tempat lain. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Sachi, seorang bocah perempuan yang baru pulang dari sekolah. Di tengah jalan menuju pulang, Sachi melihat seekor anak kucing yang baru saja mati ditabrak mobil. Sachi lantas memungut kucing tersebut dan membawanya ke sebuah pantai. Namun di tengah itu, Sachi malah dibully oleh teman-temannya. Mereka mengejek Sachi sebagai bocah aneh dan jorok. Setibanya di tepi pantai, Sachi langsung mengubur anak kucing tersebut. Lalu ia menanam bunga matahari sebagai batu nisannya. Dari sini kita tahu bahwa Sachi adalah anak yang baik dan memiliki empati tinggi terhadap makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Setelah itu, Sachi singgah di toko milik pamannya yang diketahui bernama Tashiro. Selama ini Tashiro lah yang merawat Sachi, yang ternyata merupakan anak yatim piatu. Bahkan, Tashiro sudah menganggap Sachi sebagai anak kandungnya sendiri. Begitupun sebaliknya, Sachi sudah menganggap Tashiro sebagai ayah kandungnya sendiri. Setelah menutup toko, Tashiro membawa Sachi singgah di kedai makan milik sahabat baiknya yang diketahui bernama Suno. Sama seperti Tashiro, Suno juga sangat menyayangi Sachi yang sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Ketika Sachi bersedih karena dibully, Suno akan mencoba menghiburnya dengan atraksi terbaiknya, yaitu melempar shuriken. Selesai makan malam, Tashiro dan Sachi pulang ke rumah untuk beristirahat setelah melewati hari yang panjang. Ternyata Tashiro kerap mengalami mimpi buruk dan tak jarang terbangun di tengah malam buta akibat dihantui oleh pengalaman di masa lalunya. Ternyata Tashiro adalah mantan elit khusus internasional yang dikenal sangat brutal. Bahkan, karena keahlian dan kebrutalannya, Tashiro dijuluki sebagai Ghost, alias setan. Karena masih juga tidak bisa tidur, Tashiro memutuskan kembali membuka tokonya untuk mengalihkan pikirannya yang kacau. Namun bayangan akan masa lalunya yang brutal masih tetap saja menghantui Tashiro. Sehingga ia tak sengaja bertingkah aneh, dan membuat pelanggannya ketakutan. Lalu di keesokan paginya, Tashiro mengarah ke pantai, untuk mencari udara segar. Di sana ia secara tidak sengaja, melihat tanaman bunga matahari yang layu. Lalu ia pun berinisiatif menyiraminya. Akhirnya Tashiro menemui seorang psikiater, berkonsultasi mengenai trauma yang ia alami. Tashiro mengaku sudah seminggu, pikirannya terganggu akibat bayangan masa lalunya, saat masih menjadi elit khusus. Tidak hanya terbawa ke dalam mimpi, saat dalam keadaan terjaga pun, Tashiro masih sering berhalusinasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Tashiro bisa mencium bau darah, dari ratusan mayat target yang ia bantai.
Sebenarnya yang sangat mengganggu pikiran Tashiro, bukanlah penyesalan akan pembantaian yang ia lakukan, melainkan keinginannya yang sangat kuat untuk kembali melakukan pembantaian. Tashiro meminta si psikiater untuk membantunya, melupakan pikiran akan kerinduannya yang mendalam, untuk bisa kembali beraksi. Mengingat, ia sudah lama pensiun dan bertobat. Mendengar hal itu, si psikiater lantas meminta Toshiro untuk datang lagi besok malam. Adegan berpindah di keesokan harinya. Saat sedang lagi banyak pikiran, Tashiro malah dipalak oleh dua orang preman amatir. Tashiro sebenarnya dapat dengan mudah membantai kedua preman ini. Namun Tashiro yang sudah bertobat dari membrutal, memilih memberikan uangnya kepada si preman. Ketika di jam istirahat, Tashiro lantas membawa Sachi, menjenguk sahabatnya yang bernama Takeshi. Takeshi juga adalah anggota elit khusus, yang mengalami kelumpuhan dan kebutaan, akibat menyelamatkan Tashiro dari serangan musuh. Tashiro yang merasa memiliki hutang budi, lantas menjenguk Takeshi, hampir setiap 3 hari sekali. Seusai itu, Tashiro dan Sachi berniat pulang ke rumah. Namun entah kenapa, Tashiro merasa ada yang tidak beres di sekitaran rumah sakit tersebut. Ia pun meminta Sachi pulang duluan, sementara dirinya akan menyusul kemudian. Ketika sedang berada di kerumunan, Tashiro malah ditodong senjata oleh seorang wanita tak dikenal. Akan tetapi, Tashiro dengan sigap melumpuhkannya tanpa menimbulkan keributan. Namun ada pula seorang pria yang berusaha menembak Tashiro, dan Tashiro pun menyadari akan hal itu. Dengan sigap Tashiro menghindari tembakan demi tembakan yang dilepaskan pria tersebut, sembari mendekat ke arahnya. Hingga pada akhirnya, si penembak menemui ajalnya, dihabisi oleh Tashiro menggunakan sebuah pulpen. Di sini kita masih belum diberitahu siapa kedua orang ini dan kenapa mereka mengincar Tashiro. Lalu di malam harinya, Tashiro dan Sachi makan malam di warung Suno. Tashiro lantas menitipkan Sachi kepada Suno karena dirinya ada urusan sebentar di luar. Ternyata Tashiro menemui psikiater untuk konsultasi lanjutan. Tashiro pun menjelaskan kalau kegelisahan yang ia alami sudah agak mendingan berkat konsultasi kemarin. Si psikiater sangat senang mendengarnya bahwa metode yang ia terapkan terbukti berhasil menyembuhkan Tashiro. Dan ia menyarankan agar Tashiro lebih sering mengunjunginya untuk berkonsultasi. Padahal sebenarnya, kegelisahan Tashiro menghilang bukan karena konsultasi, tetapi karena ia sudah berhasil melampiaskannya. Yaitu dengan membantai dua orang yang mencoba membunuhnya kemarin. Si psikiater mencoba mensugesti Tashiro, memintanya membayangkan kalau dirinya sedang memegang sebuah pistol dan bersiap akan menembak Tashiro. Namun hanya dalam hitungan detik, dengan sigap Tashiro menghindar dan sudah berada di samping si psikiater. Di tengah perjalanan, Tashiro diserang beberapa orang pria. Akan tetapi, Tashiro mampu membantai mereka semua dalam durasi singkat dan tanpa keributan yang berarti. Sesampainya di toko, Tashiro kembali diserang. Kali ini oleh sekumpulan orang yang menyamar sebagai petugas kesehatan. Namun lagi-lagi, Tashiro dapat dengan mudah membantai mereka dengan cara brutal. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Phantom, yang merupakan seorang mantan jenderal. Phantomlah yang menugaskan mereka semua untuk membantai Tashiro. Phantom sendiri adalah ketua tertinggi organisasi, yang menaungi para elit khusus paling brutal. Salah satunya adalah Tashiro, tentara pembunuh terbaik dan terbrutal, dan menjadi anak didik kesayangan Phantom.
Diketahui, kalau Pantom menculik para bocil, kemudian melatih mereka dengan sangat keras untuk menjadi tentara pembunuh paling brutal, seperti anak didiknya yang lain, termasuk Tashiro. Tashiro yang ternyata masih memiliki hati nurani, pada akhirnya memutuskan membelot dari organisasi, dengan membebaskan para bocil tersebut. Dari sini juga terungkap, kalau Sachi ternyata adalah salah satu bocil yang diselamatkan oleh Tashiro. Itulah yang menjadi alasan Pantom untuk memburu Tashiro dan membunuhnya, sekaligus menculik Sachi kembali. Tak lama setelah itu, Tashiro dihampiri dua orang pria, yang bernama Daisuke dan Tomo. Mereka berdua bukanlah utusan dari Pantom, melainkan utusan dari Takeshi, yaitu untuk membantu Tashiro. Mengetahui akan hal itu, Tashiro lantas menyuruh mereka berdua untuk menunggu di dalam gudang. Sementara dirinya akan keluar sebentar. Ternyata Tashiro menemui Takeshi untuk bertanya terkait siapa orang yang menginginkan ia mati. Takeshi pun menjawab kalau orang yang ingin Tashiro mati tak lain adalah Pantom, yaitu mantan bos mereka berdua. Takeshi pun menjelaskan terkait Tomo dan Daisuke yang ia tugaskan membantu Tashiro. Takeshi mengatakan kalau Tomo merupakan mantan tentara terlatih yang lumayan handal dan profesional. Sedangkan Daisuke memang masih sangat amatiran dan tidak sekuat Tomo, namun ia sudah lumayan bisa diandalkan. Seusai menemui Takeshi, Tashiro menuju ke telepon umum untuk menghubungi Sachi. Namun di sana, ia kembali diserang oleh utusan dari Pantom. Setelah berhasil membunuh anak buah Pantom, Tashiro langsung menghubungi Sachi. Tashiro mengatakan kalau ia belum bisa pulang selama 2 hari dan ia menyuruh Sachi menginap di rumah Suno. Singkat cerita, Tashiro kembali ke gudang, menemui Daisuke dan Tomo. Mereka bertiga langsung mempersiapkan senjata untuk balik memburu Pantom dan kelompoknya. Beralih ke Sachi, yang saat ini berada di depan rumah Suno. Kemudian, ia dipantau oleh seorang bocil, yang merupakan anak didik terbaik Pantom. Ia diketahui bernama Taka, yang ditugaskan untuk menculik Sachi. Tak lama setelah itu, Tashiro mendapat kabar dari Suno terkait Sachi yang tiba-tiba menghilang ketika sedang menghirup udara segar di depan toko miliknya. Untuk tidak membuat Suno panik dan merasa bersalah, Tashiro sengaja berbohong dengan mengatakan kalau Sachi sekarang ada bersama dirinya. Padahal Tashiro sangat yakin kalau Sachi telah diculik oleh Pantom, di mana hal itu sesuai dengan rencana Tashiro. Karena dengan diculiknya Sachi, Tashiro jadi bisa mengetahui di mana letak markas Pantom. Karena ternyata sebelum ini, Tashiro sudah menaruh GPS di baju Sachi. Monitor yang ada di ponsel Tashiro menunjukkan kalau Sachi kini berada di tengah hutan, tempat di mana markas Pantom berada. Singkat cerita, Tashiro, Tomo dan Daisuke kini sudah berada di tengah hutan. Sebelum masuk ke dalam hutan, Tashiro pun menjelaskan kepada Tomo dan Daisuke bahwa Pantom memiliki pasukan bersenjata yang kemungkinan berjumlah lebih dari 100 orang. Untuk itulah, Tashiro harus menyusun strategi terlebih dahulu dalam menyelamatkan Sachi tanpa mencelakainya, yaitu dengan cara berpencar untuk membantai mereka semua secara bertahap. Tashiro akan menyusup dari sebelah timur, sedangkan Tomo dan Daisuke, Tashiro tugaskan menyusup ke sebelah barat. Mendengar jumlah lawan yang akan mereka hadapi, tentu membuat Daisuke ketakutan. Mengingat, mereka hanya bertiga saja, dan tanpa senjata yang begitu memadai. Mendengar hal itu, Tashiro mencoba menyemangati Tomo dengan mengatakan, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Setelah mendapat arahan dari Tashiro, mereka bertiga mulai menyusup ke dalam hutan, yaitu dengan berpencar. Tak berselang lama, Tashiro berhasil membantai 2 orang anak buah Pantom. Kemudian, Tashiro sengaja menembakkan senjata ke udara, agar pasukan Pantom yang lain datang mendekat ke arahnya. Dan setelah semua target mendekat, Tashiro pun mulai membrutal, membantai mereka semua sekaligus.
Sedangkan di wilayah barat, Daisuke dan Tomo berhasil membantai beberapa orang anak buah Phantom. Beralih ke Tashiro, yang berhadapan dengan pasukan penembak jitu, yang mencoba menyerangnya secara mendadak. Namun dengan insting bertahan hidup yang kuat, Tashiro dengan sigap mengelak, dan membantai mereka satu persatu. Beralih ke wilayah barat, di mana Tomo dan Daisuke berhasil merebut senjata musuh. Alhasil, puluhan anak buah Phantom terbunuh dengan senjata mereka sendiri. Namun di tengah pertempuran yang semakin sengit, muncullah seorang pria misterius yang turut membantai pasukan Phantom. Pria ini diketahui bernama Matsuko, yang merupakan rekan baik Tashiro di kesatuan elit dulu. Namun karena berbeda visi dan misi, Matsuko dan Tashiro malah saling bermusuhan. Tujuan utama Matsuko datang ke hutan itu, bukanlah untuk membantai pasukan Phantom, melainkan membantai Tashiro. Diketahui pula bahwa Matsuko adalah pria brutal yang membantai tim pasukan khusus di awal film tadi. Namun di balik itu, Tomo dan Daisuke malah berpencar. Sampai akhirnya, Daisuke berhadapan dengan Taka, yaitu si bocil anak didik Phantom. Meskipun masih bocil, ternyata Taka cukup tangguh. Hingga pada akhirnya, ia berhasil membantai Daisuke dengan mudah. Setelah itu, Taka berhadapan dengan Tashiro. Namun tentu saja, Tashiro bukanlah lawan yang mudah untuk bisa Taka tumbangkan. Merasa sudah tidak ada lagi harapan, Taka bersiap akan melakukan bom bundir yang sebelumnya sudah ia pasang di tubuhnya. Namun dalam pertarungan tadi, ternyata Tashiro sudah memotong kabel bom tersebut, hingga akhirnya gagal meledak. Hingga Takalah yang pada akhirnya tewas di tangan Tashiro. Setelah itu, Tashiro lanjut membantai puluhan pasukan Phantom yang terus berdatangan. Walaupun hanya seorang diri, Tashiro dapat dengan mudah membantai mereka semua sekaligus. Lalu Matsuko pun muncul, dan menantang Tashiro, berduel 1 lawan 1. Akan tetapi, Tashiro mengabaikan tantangan dari Matsuko, dan memilih menuju ke dalam markas, untuk segera menyelamatkan Sachi. Singkat cerita, Tashiro sudah berada di dalam markas, dan bertemu dengan Tomo. Kemudian mereka berdua, bersama-sama membantai pasukan Phantom, yang berjaga di dalam markas. Pada akhirnya, Tashiro berhasil menyelamatkan Sachi, yang keadaannya baik-baik saja. Kemudian, Tashiro menyuruh Tomo, untuk membawa Sachi keluar dari hutan. Sementara dirinya sendiri, akan lanjut membantai pasukan Phantom, yang masih tersisa. Setelah berhasil membantai semua pasukan Phantom, Tashiro kembali bertemu dengan Matsuko. Hingga dengan terpaksa, Tashiro menerima tantangan duel dari Matsuko, agar ia bisa segera membunuh Phantom. Duel berlangsung lumayan sengit, mengingat mereka berdua sama-sama tangguh. Apalagi Matsuko adalah senior Tashiro. Namun dengan kegigihan yang kuat, pada akhirnya, Tashiro berhasil membantai Matsuko dengan cara paling brutal. Pada akhirnya, Tashiro bertemu langsung dengan Phantom. Ternyata Phantom memiliki ilmu hipnotis, dan dapat melumpuhkan musuhnya, walau tanpa perlawanan sedikit pun.
Ia dengan mudah berhasil mensugesti Tashiro, hingga membuatnya lemah tak berdaya. Kemudian, Panto mengeluarkan pisau belatinya, dan bersiap membunuh Tashiro. Namun ketika belati itu menempel di lehernya, Tashiro pun tiba-tiba tersadar, dan dengan sigap membalikkan keadaan, yaitu membunuh Tashiro dengan belatinya sendiri. Namun akibat pergerakan yang begitu cepat, leher Tashiro pun ikut tergores dengan belati tersebut. Alhasil, Tashiro pun tumbang. Adegan beralih pada sebulan kemudian. Terlihat Sachi dan Tomo berada di tepi pantai. Kemudian, Sachi mengubur buku milik Tashiro, yang ia yakini sudah tewas. Mengingat, ayah angkatnya itu belum juga kembali, setelah 1 bulan lamanya. Namun ternyata, Tashiro sebenarnya masih hidup, dan sudah bersedia menemui Sachi. Lalu film pun selesai.